Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lihat kan tadi video pembukanya? Hebat ya, yang buat kuenya itu bisa mirip persis banget sama sama benda aslinya. Ada yang bentuknya sandal, ada yang bentuknya apa gitu Pak? Botol ya, botol dan kawan-kawannya. Dan seperti yang kalian tahu, sekecil apapun kue itu dipotong, ya tetap aja kue itu potongan itu adalah kue, ya kan? Mau kuenya dipotong segini, atau cuman segini, ya tetap aja kue. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai subruang. Subruang topologi. Jadi kita ngomongin kayak apa ya, potongan dari ruang topologi gitu. Ya, dalam hal ini potongannya itu juga berupa topologi juga gitu. Kok bisa sih? Gimana sih? Nah, yuk simak penjelasannya. Jadi yang dinamakan subruang topologi itu adalah seperti ini ya. Misalkan dia adalah himpunan bagian tak kosong dari ruang topologi X, tau. Ingat ya, Y-nya juga harus merupakan himpunan yang tak kosong. Seperti X-nya juga tak kosong kan, maka Y-nya juga tak kosong. Koleksi himpunan bagian dari Y, koleksi himpunan bagian dari Y, yaitu tau Y. Ini kita buat lagi nih, buat koleksi himpunan bagian aja dari koleksi himpunan bagian yang baru, yaitu tau Y. Dimana tau Y ini adalah himpunan yang berisi O diiris Y. Untuk O-nya ini adalah anggota dari tau. Tau Y ini disebut subruang topologi atau topologi relatif atau topologi yang diinduksi pada Y oleh tau, dan Y, tau Y disebut subruang X, tau. Jadi sebagai contohnya, misalkan ilustrasi deh ya, ilustrasi dalam ngomongin permen gitu. Tadi kan kue ya, sekarang kita nyambung ke permen. Sama-sama manis sih intinya. Nih, misalkan semua permen ini, semua yang ada di layar Anda ini adalah himpunan X. Jadi X itu termasuk yang mejanya ini apa ya, alasnya ini, termasuk permen-permen ini semua. Ada permen yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk roti gulung, ada yang berbentuk dan seterusnya ya. Silakan data sendiri. Nah, di situ tuh misalkan yang disebut ini tadi semuanya adalah X. Terus permen-permen ini adalah adalah anggota topologi. Jadi yang dari X-nya ya. Jadi yang disebut anggota topologi itu ya ini tadi. Ini permen yang ini, permen yang ini. Pokoknya topologi itu adalah kumpulan permen-permen ini. Permen ini, permen ini, permen ini, permen ini, permen ini, permen ini. Semuanya digabung itu jadi topologi tau. Nah, yang di sini daerah sini ini bukan termasuk anggota dari tau ya. Sekarang semisal saya mau membuat himpunan bagian tak kosong dari X, yaitu Y. Segini aja. Nah, segini. Nih, himpunan bagiannya, yaitu Y. Kelihatan kan ya? Saya harap kelihatan. Ini Y, yang saya garis merah ini. Maka, yang disebut, saya bisa buat topologi baru, yaitu tau Y, itu adalah ini. Permennya ini karena kenaan garis ya, berarti dipotong. Yang sini bukan termasuk tau Y. Yang ininya aja kenaan tau Y. Ini tau Y. Ini yang bagian biru sininya tau Y. Ini tau Y. Ini anggota dari tau Y. Ya di dalam permen-permen dalam ini anggota dari tau Y semua. Permen love yang gede ini nggak semuanya yang dimasukkan dalam tau Y. Cukup yang ini aja. Daerah sini saja. Daerah yang dibatasi sama garis merah ini, ya tau Y. Pun dengan permen yang ini, cuman daerah sebelah sini aja tau Y. Yang ini juga, ini bukan tau Y, ini anggota dari tau Y, dan seterusnya. Nah, maka permen-permen yang ada dalam lingkaran merah ini, jadi kayak misalkan daerah ini, meja ini atau apa ini, terus dipotong aja sama pisau atau sama cetakan bentuknya bulat kayak gini, blek, udah. Maka permen-permen yang kepotong itulah yang disebut, yang anggotanya itu, yang ada di dalam itu yang disebut anggota dari tau Y. Nah, pertanyaannya, apakah benar tau Y itu adalah topologi pada Y? Ya atau enggak? Ya atau enggak? Coba jelaskan dan kalian buktikan. Atau dibuktikan ya, bukan dan. Selanjutnya, ini ada contohnya nih.
Kita ngomongin yang manis-manis nih, kayak donat. Semisal isinya X ya, adalah ini kita buat himpunan yang isinya terbatas saja ya. Misalkan X-nya itu adalah A, B, C, D, E, F, dan taunya adalah himpunan kosong, X, himpunan singleton A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, dan himpunan B, C, D, E, F. Kalian bisa ngecek sendiri lah ya kalau ini emang adalah topologi. Kemudian misal Y-nya adalah B, C, E. Subruang topologi pada Y adalah, tahu Y, kita cek. Himpunan kosong kalau diiris sama ini ya tetap himpunan kosong ya. Himpunan X kalau diiris sama ini ya Y jadinya. Ya kan? Ini kalau diiris sama ini jadinya Y. Oke. A nggak ada di sini. Kalau diiris sama ini himpunan kosong, masuk sini. CD begitu diiris dengan ini masuknya C saja. ACD kalau diiris sama Y C saja. BCDF kalau diiris dengan Y jadi C saja. Maka tahu Y itu isinya cuma Y, himpunan kosong dan singleton C. Ada contoh 2 nih. Misalkan X-nya ABCDF sama seperti yang tadi ya. Tapi taunya taunya juga sama. Tapi Y-nya ACE. Kira-kira subruang topologinya apa ya? Coba kalian jawab. Selanjutnya saya mau bahas mengenai basis pada ruang topologi. Jadi semisal B cantik adalah basis dari tau. Topologi pada dimana taunya ini adalah topologi pada X ya. Dan Y itu subset dari X. B cantik Y itu berisi himpunan B diiris Y, di mana B-nya subset dari B cantik, adalah basis untuk subruang topologi tau Y pada Y. Buktinya ini, yang pertama. Jadi kita kan punya B cantik ini adalah basis dari tau ya, dimana isi dari B cantik itu adalah B besar, B kapital. B-nya kan banyak ya, ada B1, B2, B3 gitu. Anggaplah seperti itu. Nah, di situ saya asumsikan B kapital itu terindeks I, jadi ada BI ya. BI itu anggota dari B cantik. Jadi B1, B2, B3, B4 dan seterusnya, indeksnya itu saya ganti saja pakai variabel I gitu. Kemudian tahu itu kan isinya ada banyak ya, nggak cuman ya, at least tidaknya ada himpunan kosong sama himpunan X. Nah, semisal isi dari tahu itu adalah OJ. Jadi himpunan O, terus O1, O2, O3, indeksnya saya ganti J. Karena B cantik adalah basis dari tau, maka setiap OJ dapat ditulis sebagai gabungan dari BI gitu. Jadi O1 itu adalah gabungan dari misalkan B2, gabung B3, B4, dan seterusnya. O2 adalah gabungan dari B5, B7, misal gitu. Sekarang semisal saya buat tau Y, suatu topologi baru ya, niatnya topologi baru, dimana tau Y ini memang adalah subruang topologi pada Y ya, subruang topologi yang diinduksi dari Y tadi itu. Nah, semisal tau Y itu isinya adalah TJ, harusnya nggak pakai J juga sih, saya ganti aja karena nanti J-nya yang ini dengan J yang ini dengan J yang ini nanti jadi sama. Jadi ini saya ganti TK gitu ya. Ini TK. Nah, gitu. Misalkan TK itu adalah anggota dari tau Y. Maka untuk setiap TK, T1, T2 itu pasti adalah irisan dari OJ. Oh, salah, bener. Maaf. Ini bener ya, bener J, pakai J. Bener pakai J. Kenapa pakai J? Karena nanti kaitannya sama ini, OJ-nya ini. Jadi TJ itu semisal sama dengan, karena berdasarkan definisi yang tadi ya, definisi subruang, anggota dari subruang topologi itu, tau Y itu, yaitu TJ. TJ itu dapat ditulis sebagai OJ diiris sama Y. OJ diiris sama Y. Di mana OJ-nya ini tadi kan adalah gabungan dari BI, kan? Kalau yang diiris Y berarti juga diiris Y. Ini sendiri biasa saya tulis sebagai seperti ini. Ini menggunakan dalil De Morgan kalau nggak salah. Kalian cek lagi. Nah,
Artinya setiap TJ itu merupakan gabungan dari himpunan-himpunan ini. Dengan demikian, kita cek lagi berdasarkan definisi yang ini. BI-nya kan tadi anggota dari B cantik, diiris Y. Anggota B cantik diiris dengan Y. Berarti dia merupakan anggota dari B cantik Y. Ini anggota dari B cantik Y. Nah, kalau kita sudah punya B cantik Y ini, ternyata isi dari B cantik Y, anggota-anggotanya atau ya isinya dari B cantik Y itu ternyata membentuk TJ ya, di mana TJ-nya anggota tau Y. Dengan demikian, maka berdasarkan definisi, balikin aja ke definisi basis, BY ini, B cantik Y itu adalah basis dari subruang topologi tau Y pada Y. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan saya punya ruang topologi Euclid R, tentukan, dan saya pengen buat basisnya ya, Y-nya, jadi misalkan ini adalah gini. Semisal ini adalah X-nya, bukan X, tau maksudnya ya, X, taunya, ini X-nya, dan ini adalah Y-nya, interval tutup 0,3, tentukan basis subruang dari topologi Euclid R pada 0,3. Jadi nanti subruangnya ini tau Y, tau Y, yaitu anggota dari himpunan ya, anggota dari tau misalkan O, J, diiris dengan 0,3, dimana tadi O, J-nya adalah anggota dari tau. Taunya ini topologi Euclid ya, pada R. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai subruang. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Maaf kalau ada salah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.